Selamat datang kembali bersama dengan saya Indo Web Class. Kali ini saya akan membahas tentang macam-macam tipe data dan khususnya tipe-tipe data yang akan sering kita gunakan. Kemarin kita sudah mengenal variabel, ya, bisa kita masukkan sebuah teks, bisa kita masukkan sebuah bilangan. Teks dan bilangan itu merupakan tipe data yang berbeda karena dia memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, jadi kita mengenal tipe-tipe data sekarang, nggak cuma isinya aja. Yang pertama yang sering kita gunakan adalah teks. Jadi itu nama tipe datanya adalah string. Tapi Anda nggak perlu tahu, maksudnya nggak perlu capek-capek menuliskan string apa seperti pada misalkan C++ harus kita definisikan terlebih dahulu sebuah variabel. Jika kita menuliskan variabel dengan namanya adalah var name, lalu kita masukin sebuah value dalam tanda kutip seperti ini, apapun itu, ya, karena kita memasukkannya ke dalam tanda kutip, PHP akan otomatis memasukkan variabel varname ini sebagai tipe datanya string. Jadi otomatis. Lalu juga kemarin kita mengenal angka, ya, nggak perlu pakai tanda kutip, langsung angka seperti ini. Ini tipe datanya adalah integer atau bilangan bulat. Dia bisa ada 0, bisa minus, bisa plus. Tapi dia nggak bisa bilangan koma kalau integer. Nah, kalau ada komanya seperti ini, misalkan, dia otomatis memasukkan variabel ini dengan tipe data namanya double atau ganda, ya, double, double. Ini adalah untuk bilangan cacah atau bilangan pecahan. Di dalam bahasa pemrograman ini sebutannya adalah bilangan real atau bilangan asli, real, ya. eh Dia bisa berupa bilangan pecahan berapapun, ya, angka di belakang komanya terserah berapapun. Nah, untuk penulisan bilangan cacah ini Anda perlu menggunakan format penulisan dari Eropa, yaitu menggunakan titik sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahnya. Nggak boleh pakai koma seperti Indonesia, ya, karena koma dalam PHP itu untuk memisahkan data, khususnya pada array. Nah, array itu apa nanti saya akan bahas, itu juga merupakan sebuah tipe data. Tipe data kita mengenal integer, string, double. Lalu ada tipe data keempat, yaitu adalah boolean. 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 Nah, boolean ini hanya mengenal dua buah value, dua buah nilai. Kalau nggak 0, 1. Nah, tapi kalau kita nulisin seperti ini, dia akan langsung masuk ke dalam integer. Karena ya integer juga 0 dan 1 juga masuk kan, bilangan bulat. Nah, kalau ingin kita benar-benar menspesifikasikan bahwa var boolean ini adalah sebuah boolean tipe datanya, bukan PHP, maksudnya bukan integer, kita masukinnya nilainya true atau false. Kita tulis saja true, dalam umumnya menggunakan kapital semua dan tanpa tanda kutip seperti ini, ya. Seperti yang kita lihat di NetBeans ini ada auto text-nya. Jadi kalau kita menuliskannya dengan format yang benar, dia akan memberikan suatu tanda. Contohnya di sini dengan warna biru. Jadi artinya ini adalah valid penulisan seperti ini. Nggak harus dalam teks. Justru kalau kita masukin ke dalam teks seperti ini malah jadi teks, malah jadi string namanya. Nah, kalau true itu artinya benar, itu nilainya 1. Kalau kita ekokan atau kita masukkan ke dalam sebuah aritmatika, yang kebalikannya 0, ya seperti yang Anda sudah kira, ya, false atau salah. True dan false ini boolean. Jadi hanya mengenal nilai 1 atau 0. Nah, kenapa cuma 1 dan 0? Biasa kita menggunakan sebuah variabel hanya sebagai penanda apakah hal ini A atau B. Contohnya, misalkan apakah hal ini sudah dilakukan atau belum. Jadi kan hanya butuh penanda, kalau nggak 0, 1, kalau nggak iya, tidak. Jadi kita nggak butuh space dalam memori pemrograman itu saat mengcompile atau memproses program kita. Kita nggak perlu si program ini menyediakan sebuah space untuk menaruh sebuah variabel integer yang bisa sampai puluhan ribu gitu kan, itu memakan memori kan. Dengan kita menggunakan boolean aja, karena emang kita perlunya cuma iya atau tidak, itu akan jauh lebih efisien cara kerja programnya. Intinya gitu aja sih, ini tentang boolean, ya. Jadi contohnya kalau kita echo di sini var boolean,
dia akan tipe data var boolean. Oh iya, karena dia false ya, jadi dia tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita tulis di sini true atau benar, dia memberikan nilai 1. Seperti itu ya. Jadi nggak true, karena itu nanti kalau tulisan true berarti dia string dong ya. Jadi dia hanya memberikan nilai 0 atau tiada dan 1 seperti itu. Ini tentang boolean. Lalu tipe data kelima adalah tipe data yang akan sering kita gunakan saat kita bermain-main dengan database, yaitu adalah array. Array itu adalah kumpulan data. Jadi satu variabel bisa menampung banyak data, dan banyak ini bisa dibilang tak terhingga. Saya maksud dengan banyak adalah bukan panjang ya. Jadi bukan variabel angka itu nilainya udah panjang sekali, bukan seperti ini. Bukan ini maksudnya, bukan banyak dalam hal angkanya banyak, tapi adalah dia bisa langsung memilah-milah, memasukkan nilai-nilai itu separate kayak disekat-sekat gitu angkanya. Jadi kita bisa masukin banyak. Kegunaan array ini adalah kita hanya menggunakan satu buah nama variabel aja untuk menampung banyak sekali data. Jadi dalam penggunaannya nanti akan terlihat sangat berguna. Khusus untuk array ini, untuk membuat sebuah array di variabel, kita perlu mendefinisikan array-nya atau memberikan perintah kepada PHP yang menunjukkan kalau kita ingin variabel ini dijadikan sebuah array dengan cara kita menuliskan perintah array atau function array, dan nilainya kita masukkan ke dalam kurung seperti ini. Jangan lupa akhiri dengan titik koma. Nah, var angka ini adalah sebuah array, nilainya masih kosong karena kita belum isi. Nah, untuk mengisi banyak data, kita gunakan koma sebagai pemisah antara data yang satu dengan data yang lain. Contohnya di sini saya masukkan nama ya. Ada nama A, lalu kita koma. Nah, karena nama itu adalah string, maka saya memasukkan dia ke dalam kutip. Lalu yang kedua, nama B. Anda bisa menggunakan spasi atau tidak, tapi supaya enak dibaca, saya biasa menggunakan spasi. Dan juga nama C, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini maksudnya adalah variabel angka. Kenapa angka ya? Kita tulis nama deh. Variabel nama sekarang adalah merupakan suatu array, dan dia menampung nama-nama ini. Ada 3 nama. Nah, cara membuat dia displaynya, kita nggak bisa langsung echo var nama seperti ini. Karena PHP bingung mau yang di display nama yang mana, karena dia ada 3 nilainya. Jika kalau echo seperti ini, dia akan keluar justru tipe datanya, yaitu array. Ya, maka kita perlu mendefinisikan var nama yang mana sih dari 3 ini, yaitu dengan menggunakan kurung siku. Kurung siku buka dan kurung siku tutup. Dan kita panggil mau yang keberapa. Nah, urutannya untuk array mulai dari angka 0. Jadi ini adalah urutan ke 0, ini urutan pertama, dan ini urutan kedua. Oh sorry, ini urutan ke 0, urutan ID 0, urutan ID 1, dan urutan ID 2. Ini yang pertama ya, tapi ID-nya 0 ya. Jadi jangan pusing, jangan bingung. Oleh sebab itu kita panggil yang ID-nya 0 atau identitasnya ke 0. Maka ini akan memprint array yang pertama, yaitu nama A. Seperti itu. Dan kita print yang ini, nama C berarti 2 karena dia ketiga. Seperti itu. Nah, kita bisa mencampur-campur variabel di dalam array. Bisa kita masukin stringnya. Lalu yang variabel kedua, misalnya saya mau masukin angka, boleh. Variabel ketiga saya mau masukin boolean, boleh. Nggak masalah. Karena kita panggil yang 2, maka dia akan keluarnya 1 karena true. Ya, kita panggil yang 1 akan jadi 2, 3, 7, 6 berupa integer. Dan seterusnya. Nah, yang versatile lagi, yang paling hebat lagi, di dalam array kita bisa memasukkan array lagi. Nah, jadi gila kan? Jadi kayak Inception ya, dalam lebih ke dalam, lebih ke dalam. Jadi kita bisa membuat sebuah dimensi berganda di sini, nggak cuma 2 dimensi aja atau 1 dimensi ya, kita bisa buat 2 dimensi bahkan 5 dimensi. Nah, jadi kalau kita masukin array di dalam array,
Biasa saya menuliskannya menggunakan enter atau line break seperti ini biar nggak bingung. Nah, array untuk nilai yang pertama saya ingin memasukkan nilainya adalah sebuah array lagi. Kita separate dengan koma untuk nilai yang kedua. Dan nilai kedua juga sebuah array. Begitu juga dengan nilai yang ketiga. Nah, tapi masih kosong karena kita belum mendefinisikan. Nah, yang ketiga saya nggak perlu koma karena ini adalah yang terakhir. Kan jadi kayak beda value A, value B, value C. Ya, value 1, 2, 3. Untuk array yang pertama bingung ya. Array yang pertama ini, value-nya yang pertama adalah, ini adalah array nama, yang ini array umur, yang ini array gender, misalkan seperti itu. Jadi ini nama, misalkan Tony. Lalu ada namanya Mariam. Lalu ada juga namanya misalkan Asep. Ada 3 orang. Yang ini adalah umur. Umurnya menggunakan integer ya, jadi saya nggak pakai kutip. Umurnya 5, yang Tony 15 tahun. Si Maria 14 tahun. Sedangkan si Asep misalkan lebih tua, 25 tahun. Dan gendernya di sini M untuk male dan female untuk F. Dan yang terakhir Asep juga male, seperti itu. Nah, variabelnya kita ubah namanya misalkan variabel person atau orang ya. Kita panggil person. Nah, karena dia di dalam array di dalam array, kita manggilnya juga dua kali lipat memanggil karung sikunya karena di dalam lagi. Array yang pertama yaitu adalah 0 karena kita punya 0, 1 dan 2 ya. Jadi kita bisa masukin 0, 1 dan 2. Dan array yang kedua juga ada 3, 0, 1 dan 2. 1, 2, 3. Nah, kalau 0 yaitu berarti yang nama, 1 berarti yang umur, 2 berarti yang gender. Nah, kita panggil yang pertama dulu yaitu 0. Kita mau manggil yang mana? Manggil yang Mariam, berarti 0, 1. Karena dia urutan kedua. Maka ini kan keluar Eko Mariam. Ya, umurnya berapa? Nah, ini fungsinya kalau kita punya seperti ini, kita line break aja. Kita sisipkan dengan line break. Ya, kita echo lagi terus. Ini yang 01, 00, 01, 02. Ya, kalau enggak spasi deh. Strip kalau enggak. Jadi ke samping. Yang ketiga baru line break. Ini adalah untuk yang umur 1, umur 2, umur 3. Yang ini gendernya. Nah, kalau kita echo semua ini, akhirnya bentuknya adalah seperti ini tapi pakai strip. Seperti itu. Tony, Mariam, Asep, umurnya 15, 14, dan 25. Gendernya male, F, dan M. Oke. Nah, itu adalah array. Nah, penggunaan array ini bisa berkali-kali lipat, bisa masuk terus ke dalam array-nya selama kita punya emang suatu data yang saling bertumpuk, nggak masalah kita buat berdimensi array ini namanya di berdimensi 2 karena ada 2 buah array di dalam satu variabel bertingkat. Kita bisa buat sampai 100 array kalau memang diperlukan, tapi kadang jarang, kadang sampai dimensi 2 aja sih seringnya. Tapi bukan nggak mungkin kita memerlukan sebuah dimensi yang lebih. Itu adalah beberapa tipe data yang akan sering kita gunakan dalam pemrograman PHP. Tentunya nanti ada beberapa tipe-tipe data lain juga yang mungkin saya akan bahas kalau ketemu dan diperlukan. Selebihnya kita ketemu lagi di video selanjutnya dan kita langsung nanti lihat penggunaan-penggunaan dari tipe-tipe data ini. Terima kasih.